Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Memang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Yang mempunyai tanamannya bermasalah seperti pertumbuhannya kurang cepat, kurang subur ya sahabat tani. Contohnya kuning kerdil. Bisa diatasi, dipulihkan kembali, disuburkan dengan kedua bahan ini, diracik, dijadikan pupuk, lalu dikombinasikan lagi menggunakan beberapa bahan ya teman-teman. Nah, untuk langkah pertamanya ya teman-teman, di sini saya akan menghaluskan terlebih dahulu dari togenya ya teman-teman. Jadi bahan dasarnya saya akan menggunakan toge, sebanyaknya yang digunakan 1/4 ya teman-teman dari togenya, toge kacang hijau ya teman-teman. Lalu ditumbuk menggunakan lompang batu atau jublek kalau di tempat saya ini namanya ya, cara manual yang saya akan gunakan. Dikarenakan belum punya alat penghalus seperti blender ya teman-teman, jadi terpaksa saya menggunakan cara manual seperti ini. Racikan pupuk ini sangat cocok diterapkan ke tanaman seperti tanaman cabai, sayur-sayuran, tomat, mentimun ya teman-teman, yang tadinya tanaman mengalami kuning kerdil, pertumbuhannya kurang cepat, kurang subur, bisa dipulihkan agar kuning kerdil pulih, hijau, subur kembali. Jangan lupa persiapkan wadah untuk menampung bahan-bahan yang akan digunakan berukuran 5 liter ya teman-teman. Boleh menggunakan wadah apa saja, yang penting muat air berukuran 5 liter. Lalu gunakan air hujan ya teman-teman, banyaknya 5 liter, dikarenakan cara pembuatan pupuk untuk tanaman kuning kerdil banyaknya berskala kecil 5 liter ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, nantinya cara menggunakannya itu bisa dicampur air lagi 1:5. 1 liter racikan pupuk ini disandingkan atau dicampur lagi ya, dilarutkan berukuran air bersih 5 liter. Nah, lalu kalau sudah selesai dari togenya dihaluskan ya teman-teman, dilarutkan saja dengan air berukuran 5 liter seperti ini. Dan jangan lupa diaduk terlebih dahulu, usahakan harus tercampur merata terlebih dahulu sebelum menyampurkan dengan bahan berikutnya. Oke teman-teman, kalau sudah selesai seperti ini, kita langsung saja ke langkah berikutnya. Di sini saya akan menambahkan 1 butir telur ayam kampung ya teman-teman. Boleh menggunakan telur ayam sayur juga ya teman-teman kalau tidak ada telur ayam kampung. Sebelum melarutkan dengan air berukuran 5 liter ya teman-teman, larutkan atau hancurkan terlebih dahulu dari 1 butir telur ayamnya menggunakan wadah terpisah seperti ini, agar mudah larut menjadi satu ya teman-teman. Dikarenakan telur ayam sangat baik, sangat bagus dibutuhkan untuk tanaman, memberikan nutrisi yang cukup, sumber vitamin dan kaliumnya sangat dibutuhkan ya teman-teman. Terutama untuk tanaman yang sedang berbuah, menggunakan telur ayam kampung ini atau telur ayam sayur juga bagus ya teman-teman untuk mencegah kerontokan pada bunga dan buah. Juga sangat baik untuk menyuburkan kembali tanaman yang mengalami kuning kerdil ya teman-teman, apalagi ditopang kekuatannya menggunakan beberapa bahan yang lain, kuning kerdil akan pulih subur kembali ya teman-teman. Buktikan langsung jika tidak percaya, meracik menggunakan cara seperti ini, cara yang pernah saya coba. Saya pun juga sampai merinding melihat hasilnya, tanaman kuning kerdil bisa pulih subur kembali setelah disiram dengan racikan pupuk ini seminggu sekali ya teman-teman, cara menggunakan racikan pupuk ini. Nah, sebelum saya melanjutkan ke langkah-langkah berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Untuk sering-sering meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian, silakan tulis di kolom komentar untuk sering-sering sekitar alam dan manfaatnya. Untuk campuran bahan berikutnya, saya akan menggunakan MSG penyedap rasa atau yang sering disebut mecin ya teman-teman, berukuran 30 gram. Saya selalu menggunakan mecin atau MSG ya teman-teman, dikarenakan saya sudah percaya MSG ini sangat baik, sangat bagus untuk pupuk, apalagi diracik ya teman-teman menggunakan bahan-bahan yang lain seperti ini, untuk menyuburkan, memperkuat batang beserta akar sehingga tumbuh pucuk yang baru. Nah, sangat cocok diterapkan untuk tanaman yang mengalami kuning kerdil ya teman-teman dari MSG ini. Juga sangat bagus untuk merangsang pembungaan dan pembuahan ya teman-teman, agar tanaman cabai misalnya atau tomat berbuah lebat dan banyak ya teman-teman kegunaan MSG atau mecin ini. Boleh menggunakan merek apa saja, yang penting MSG saja, berjenis MSG yang digunakan. Oke, kita langsung saja ke langkah selanjutnya kalau sudah selesai ya teman-teman. Dan inilah bahan yang utamanya, saya menggunakan M4 pertanian berserta gula aren, gula merah ya teman-teman.
Tujuannya saya menggunakan gula merah gula aren ini untuk membangunkan bakteri dari M4 nya yang masih tertidur ya teman-teman. Jadi kita wajib jika mau menggunakan M4 harus menambahkan gula aren atau gula pasir ya teman-teman, jika tidak ada molase atau tetes tepung. Kita takar menggunakan tutupnya saja ya teman-teman, jangan banyak-banyak, 2 tutup botolnya saja yang digunakan, dikarenakan skala kecil yang dibuat berukuran 5 liter, jadi cukup 2 tutup botolnya saja. Awas jangan sampai salah dan keliru bahan-bahan yang digunakannya ya teman-teman. Sekali lagi saya akan ulangi ya, satu persatu bahan-bahan yang digunakannya. 1/4 dari toge kacang hijau ya teman-teman, lalu 1 butir telur ayam, lalu MSG atau mecin 1 bungkus berukuran 30 gram, dan bahan utamanya M4 pertanian ya teman-teman berserta gula aren. 1/4 gandu saja, jangan banyak-banyak gula arennya, dikarenakan hanya untuk membangunkan bakteri dari dorman M4 nya ya teman-teman, dengan cara diiris kecil-kecil terlebih dahulu seperti ini agar mudah larut berserta air. Nah lalu kalau sudah selesai semua bahan dimasukkan ya teman-teman, sudah larut berserta air hujan ya teman-teman yang digunakan. Jika tidak ada air hujan boleh menggunakan air cucian beras atau air sumur juga, air biasa boleh ya jika tidak ada air hujan. Difermentasikan terlebih dahulu sebelum digunakan ya teman-teman selama 2 minggu atau 10 hari ya, paling cepat 10 hari. Lalu disimpan di tempat yang teduh menggunakan wadah yang ada tutupnya, bebas mau menggunakan wadah apa saja, yang penting ada tutupnya saja, mau ember, mau jeligen atau botol air mineral bekas boleh, yang penting ada tutupnya saja ya teman-teman. Lalu kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, cara penyampurannya perbandingannya 1:5 ya teman-teman. 1 liter racikan pupuk ini dicampur dengan air bersih berukuran 5 liter, jadi lebih banyak ya teman-teman dari racikan walaupun berskala kecil 5 liter ini. Lalu untuk cara menggunakannya disesuaikan saja secukupnya ya teman-teman, dikarenakan bahan-bahannya organik, ramah lingkungan, jadi aman. Jangan takut kenapa-kenapa, aman ya teman-teman, organik 100%, bahan-bahan organik yang digunakan untuk menyuburkan, memulihkan kembali tanaman mengalami kuning, kerdil, hijau, pulih, subur kembali. Yang penting dengan rutin saja, seminggu sekali cara menggunakannya, dikocorkan ya teman-teman ke bagian akar sekeliling tanaman yang mau dipupuk, mau tanaman cabai, mau tanaman tomat, maupun tanaman jagung seperti itu ya, mentimun. Juga bisa diterapkan ke tanaman keras juga ya teman-teman yang mengalami terkendala kesuburannya kurang subur, pertumbuhannya kurang cepat, bisa diatasi disiram dengan racikan pupuk ini. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.